Saudara-saudara, firman Tuhan ini menjadi penting karena sejarah Israel pada masa selanjutnya itu bergantung pada Ishak yang melahirkan Yakub dan Esau. Dan kedua bangsa ini juga berdampingan. Keturunan Esau itu melahirkan suku yang namanya Edom, Edomite. Dan sekarang ini adalah Yordania. Tentu bergabung dengan kaum Moab ya. Dan di sana juga bergabung dengan keturunan Ismail yang namanya Nebayot. Tapi di zaman modern ini orang yang disebut Edom itu sekarang adalah Yordania. Berdampingan dengan keturunan Yakub yang melahirkan 12 suku yang sekarang disebut Israel. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, disebut Esau itu yang melahirkan bangsa Edom, kulitnya kemerahan, maka disebut sebagai bangsa Edom sekarang ini. Tetapi yang bernama Yakub, kenapa disebut Yakub? Kita bisa melihat ini seolah-olah sebagai candra atau citra yang akan menentukan kehidupan bangsa ini selanjutnya. Secara khusus kita bisa melihat pada ayat yang ke-26 ya. Sesudah itu keluarlah adiknya, maksudnya Yakub, tangannya memegang tumit Esau, karena itu ia dinamai Yakub. Nah, kata Yakub itu berkaitan dengan bahasa Ibrani akeb. Akeb itu artinya tumit. Maka di dalam teks bahasa aslinya itu disebutkan demikian. Weyatu, W itu dan yatu, yat itu tangan. Dan tangannya Oheset memegang Baakeb, memegang tumit ya, Baakeb Esau, tumitnya Esau. Wajikrasemu, karena itu namanya akan disebut Yaakov. Jadi Yaakov berkaitan dengan kata akeb yang artinya tumit, memegang tumit Esau. Apa artinya memegang tumit Esau? Artinya bahwa sejak dalam kandungan anak ini oleh Tuhan dicitrakan nantinya sebagai seorang yang sangat dinamis, memperjuangkan hidup dan hak-haknya. Maka itu menjadi kontroversial dalam kisah-kisah selanjutnya. Lalu kalau kita melihat sambungan dari kisah ini kan luar biasa. Yang pertama, ketika nanti kita membaca teks-teks selanjutnya, Esau kecewa karena berkat bapaknya turun kepada Yakub, tapi dengan model semacam rekayasa. Sehingga Ishak yang sudah tidak bisa melihat, itu dalam pasal 27, itu tidak mengetahui kalau yang diberkatinya itu adalah bukan Esau, ternyata itu Yakub. Dan mamanya Yakub itu membuat semacam sandiwara supaya Ishak tidak mengetahui kalau itu sesungguhnya bukan Esau tetapi Yakub. Ketika Esau tahu bahwa berkat ayahnya itu jatuh ke tangan adiknya, padahal itu berkat anak sulung, maka dia sangat kecewa dan dia dikisahkan berteriak histeris. Dan lalu dia mengucapkan kata-kata seperti ini di dalam Kejadian pasal 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Jadi di sini ada 2 teks ya. Yang pertama, nama Yakub dikaitkan dengan memegang tumit Esau. Memegang tumit Esau, Baakeb Esau. Tapi satunya dikaitkan dengan karena ia telah 2 kali menipu aku. Jadi mana yang benar?
Tentu ketika menamakan anaknya sebagai Yakub itu bukan diartikan menipu tentu saja kan. Tetapi karena bahasa Ibrani untuk kata menipu, menggeser ya, kemudian mendesak, tetapi juga artinya memegang tumit, itu istilahnya sama. Akar katanya yaitu sama, akab, yang artinya bisa memegang tumit. Bisa juga diartikan sebagai menipu. Tapi tentu ketika orang tuanya menamai anaknya kan bukan berarti ini saya namakan Yakub supaya jadi jago tipu, kan tidak seperti itu. Nah, kata menipu itu diucapkan oleh Esau karena kecewa. Jadi karena kemiripan bunyi itu yang sekarang dimainkan oleh Esau, maka dikatakan kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena dia telah menipu aku 2 kali. Kara semo Yakub. Makanya Kara disebut, semo namanya Yakub. Kenapa? Veya akeb benu Pa'am mayim. Pa'am itu kali, Pa'am mayim 2 kali. 2 kali veya akeb benu, menipu aku. Jadi kadang-kadang kalau kita baca Alkitab itu saudara-saudara bingung, masa nama orang kok menipu gitu ya. Tapi untuk kita bisa lebih jelas, kita bisa membaca teks yang paralel di dalam Alkitab, yaitu Hosea ya, kitab Hosea pasal yang ke-12 ayat 3 dan 4. Hosea pasal 12 ayat 3 dan 4. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Di dalam kandungan dia menipu saudaranya, dan dalam kemegahannya ia bergumul dengan Allah. Ayat 4. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah ia berfirman kepadanya. Ayat 5. Yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Ayat 6. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Jadi kalau kehidupan Yakub sudah ditentukan oleh Tuhan sebelum dia lahir, itu bukan sesuatu yang sekali jadi. Di situ ada pergumulan. Tetapi Yakub itu oleh Tuhan ditentukan bahwa dia sebagai anak yang dinamis, bukan pasif, tetapi dia merebut berkat itu. Jadi dinamika aktifnya kehidupan perjuangan Yakub itulah yang ditekankan dalam kisah ini. Jadi yang diingat dari Yakub jangan Yakub menipunya, jangan. Tetapi bagaimana sikap dia yang dinamis, bahkan merebut berkat ilahi. Artinya ketika seorang itu, Tuhan tentu menciptakan setiap kita dengan rencananya masing-masing. Tapi bukan berarti kita pasif. Kita mengerjakan apa yang Tuhan tentukan atas hidup kita. Maka dalam iman Kristen, orang Kristen itu sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Karena kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus itu sudah ada jaminan hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iman kita yang menyelamatkan, bukan perbuatan kita, tapi iman kita yang menyelamatkan. Di situ ada jaminan. Namun iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kemudian kita sudah diselamatkan, ada jaminan, lalu kita mengerjakan keselamatan itu karena kita sedang diselamatkan. Tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar, kata Paulus. Kita mengerjakan keselamatan kita berarti kita aktif. Tuhan berkata misalnya,
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Hosetika me'aret Misrayim, yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Pertanyaannya, apakah Israel itu menjadi objek pasif? Tidak. Israel juga aktif. Jadi dalam pikiran orang-orang Ibrani, kalau Tuhan menyelamatkan Israel, kalau Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, bukan seperti pikiran bahwa Tuhan itu subjek dan Israel itu objek belaka. Tidak. Tapi Tuhan adalah subjek pertama dan Israel ada subjek kedua. Artinya ada keaktifan. Makanya perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu bukan seolah-olah akulah yang membawa engkau satu Israel tempat ini. Tuhan membawa kemudian dipindahkan dan dia hanya pasif, tidak. Dia jalan sendiri, tapi jalan dengan dinamika yang luar biasa. Bahkan Tuhan memandang ketika umat itu belum layak sampai ke tanah perjanjian, harus ditunda selama 40 tahun pengembaraan. Dihabiskan satu generasi manusia yang pikirannya masih melihat Mesir, yang masih di orde yang sebelumnya. Jiwanya belum merdeka, padahal tema pembebasan itu adalah jiwa yang merdeka. Akulah yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Keluaran, Exodus. Tetapi bangsa Israel masih memandang ke belakang. Untuk apa kita dibawa ke tempat ini? Hai Musa, di tempat ini tidak ada minuman, tidak ada makanan. Sambil orang Israel membayang di tanah Mesir, sekalipun kita bangsa terjajah, tapi tidak kurang makan, tidak kurang minum. Ini bukan jiwa merdeka. Tuhan menghendaki jiwa merdeka. Tema pembebasan, tema keluaran, itulah yang menjadi tema penyelamatan. Lalu Israel jalan dengan penuh dinamikanya, ada bersungut-sungut dan seterusnya. Tapi lewat satu generasi, lalu Tuhan menyelamatkan Israel itu. Itu pun dengan sanksi yang luar biasa, bahwa Musa sampai tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Itulah maknanya tetap mengerjakan keselamatan dalam takut dan gentar. Tapi manusia itu siapa? Dia memiliki kelemahan, kekurangan. Tidak mungkin kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kemampuan yang Tuhan berikan itulah yang menjadi paripurnanya keselamatan. Karena Allah lah yang mengerjakan itu di dalam kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Itu artinya sedang diselamatkan. Dan yang terakhir akan diselamatkan. Karena selama kita ada di dunia ini, kita belum melihat dia muka dengan muka. Nanti kata Rasul Paulus, ketika kita melihat dia muka dengan muka, baru di sini keselamatan yang paripurna itu bisa kita terima dalam Kristus. Amin, saudara-saudara. Nah, itu kira-kira temanya. Maka pergulatan Yakub itu seperti mewakili dinamika perjuangan umat Allah, di mana dia seolah-olah merebut berkat itu. Nah, saudara-saudara, tema itu kadang-kadang menyulitkan ya orang memahami. Karena itu kita bisa memahami bagaimana bentuk dari kebudayaan Ibrani, teks sucinya seperti apa. Dikatakan begini dalam Hosea pasal 12 ayat 3. Dalam kandungan ia menipu saudaranya. Apakah kira-kira orang dalam kandungan itu bisa menipu? Ini sebetulnya kata kiasan, bahwa artinya sejak di dalam kandungan pun anak ini, kalau orang modern mungkin bisa disebut pendidikan prenatalis. Prenatalis itu kalau anak itu dalam kandungan, kemudian orang tuanya kepingin dia menjadi seorang penyanyi, lalu di perut ibunya
disetelkan lagu-lagu rohani misalnya, supaya nanti kalau besar dia menjadi pemuji Tuhan. Itu ternyata berdampak ketika dia sudah dewasa. Saudara-saudara, coba contoh sendiri mereka yang anak-anak muda atau pasangan muda yang sekarang sedang mengandung anaknya. Keinginanmu apa? Doakan. Taruh itu musik di sini. Nanti anakmu akan terpengaruh itu prenatalis. Jadi artinya seperti itu kira-kira kehidupan Yakub yang diharapkan. Ini Tuhan yang memplanning kehidupan Yakub. Dan sejak dalam kandungan itu digambarkan dia aktif. Maka juga digunakan kata-kata yang sama. Akep itu tumit. Jadi dalam beberapa terjemahan, misalnya Anda terjemahkan King James atau American Standard Bible, kadang-kadang berbeda. Nah, terjemahan lembaga Alkitab, dalam kandungan ia menipu saudaranya. Itu dalam beberapa terjemahan yang lain, dalam kandungan atau sejak kandungan ia memegang tumit saudaranya, atau ia melampaui saudaranya. Itu artinya keaktifan yang sudah ada sejak dia ada dalam kandungan. Babeten akaf et akif. Jadi babeten dalam kandungan akap. Akap itu artinya memegang tumit, akep. Tapi juga bisa diartikan menipu. Jadi sebetulnya kalau secara harafiah terjemahan lebih tepat itu ya babeten akap et akif, ya. Di dalam kandungan dia memegang tumit akif saudaranya. Memegang tumit itu melampaui. Jadi keaktifan yang sudah ada sejak prenatal, sebelum dia dilahirkan. Lalu teks selanjutnya, ube ono sara et Elohim. Dan ketika dalam kuatnya, ketika dia di dalam perkasanya, atau lebih tepat juga diterjemahkan ketika dia sudah beranjak menjadi kuat, menjadi perkasa, menjadi dewasa, dia bergumul dengan Allah. Nah, istilah ini juga menyulitkan bagi banyak orang, apalagi kalau Alkitab itu dibaca oleh tetangga sebelah. Lalu mereka yang suka mencari-cari ayat ini tidak masuk akal, padahal yang bukan tidak masuk akal, tidak masuk di akalnya dia. Bagaimana manusia bergulat dengan Tuhan? Padahal kalau teksnya itu dibaca, apa benar Yakub itu bergulat dengan Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Hosea tadi kan jelas ayat 3 itu dikatakan dia bergulat atau dia bergumul dengan Allah. Dalam kemegahannya dia bergumul dengan Allah. Tapi ayat 4 segera mencatat, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Jadi kata Allah Elohim itu maknanya bahwa Yakub itu bergumul dengan Allah, artinya melakukan pergumulan, mencari makna hidupnya, memperjuangkan visi hidupnya dengan Tuhan. Tetapi yang dialaminya bukan Tuhan bergulat secara fisik dengan Yakub, tidak. Maka kita bisa lihat ya, misalnya ayatnya kita bisa membaca di kitab Kejadian pasal 32. Itu bicara tentang pergumulan tadi. Lalu pasal 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan apa yang terjadi? Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi yang bergulat secara fisik itu bukan Yakub dengan Allah. Yang bergulat secara fisik dengan Yakub itu seorang laki-laki. Maka di sini dikatakan wa ya'abek is imo. Is itu artinya laki-laki. Kalau Isah itu perempuan. Is dan Isah. Is itu laki-laki, Isah perempuan. Dan bergulat dengan is imo. Imo itu dengannya. Wa ya'abek is imo at alot hasakar. Sampai sakar, sampai pagi, sampai fajar menyingsing. Siapakah laki-laki itu?
Laki-laki itu adalah teofani dari malaikat Tuhan dalam bentuk laki-laki. Sebab tidak mungkin Yakub bergumul dengan Tuhan dalam roh, itu tidak mungkin. Artinya Allah itu bukan fisik. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Bagaimana Gusti Allah kok gelut dengan manusia? Nah, ini kalau orang-orang di luar Kristen, wah, iman Kristen tidak masuk akal, masa Yakub bergulat dengan Tuhan dan Yakub menang. Artinya apa? Memenangkan pergumulan di depan Tuhan. Ujiannya apa? Ketika dia ketakutan dikejar-kejar oleh Esau kakaknya, ya kan? Kemudian dia bersandar pada, apakah saya mengandalkan kekuatan saya ataukah saya mengandalkan pertolongan dari Tuhan? Itu yang dimaksud bergulat dengan Allah dan manusia. Dengan Allah itu dia benar-benar mau dengar-dengaran dengan Tuhan apa tidak. Ketika kehidupan, kecemasan menghimpit dia, hidupnya sulit terancam karena dikejar-kejar kakaknya, keamanannya terganggu, dia mengandalkan siapa? Apakah dia mengandalkan kekuatannya sendiri ataukah dia mengandalkan Allah? Yakub mengandalkan Allah. Itu artinya bergulat, bergumul dengan Allah. Tetapi Allah tidak memberikan dia sesuatu seolah-olah semuanya langsung jadi, jalan mulus, tidak. Tuhan memberikan teofaninya lewat malaikatnya dalam bentuk seorang laki-laki. Dia bergulat. Makanya di dalam kitab Hosea itu menarik sekali. Perhatikan, setelah dikatakan dia bergumul dengan Allah, lalu ayat 4, dia bergumul dengan malaikat dan menang. Menang itu kan seolah-olah, wah, menang dalam pengertian fisik. Kalau menang dalam pengertian fisik, frasa berikutnya, ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Bagaimana dia memohon belas kasihan sampai menangis pada pihak yang dikalahkannya? Kalau dalam konteks pergulatan fisik tidak mungkin. Dia memohon seolah-olah dia tidak mau melepaskan malaikat ini pergi sebelum dia memberkati saya. Itulah Yakub, saudara-saudara. Karena itu namanya akhirnya diganti dengan Yisrael. Yisrael itu seorang yang bergulat dengan Tuhan dan dia menang. Memenangkan pergulatan dalam hidupnya, dalam ketergantungannya dengan Tuhan. Itu namanya bergumul dengan Allah. Lewat apa medianya? Dan manusia. Itu digambarkan dalam Alkitab sejak dalam kandungan. Dia melampaui saudaranya secara harafiah. Dia memegang tumit saudaranya. Dan bagaimana contoh Yakub memperjuangkan hidupnya yang luar biasa itu, kita bisa membaca ayat-ayat berikutnya, yaitu ketika Esau menjual hak kesulungannya, ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Lalu kata Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan makanan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, saudara-saudara, ini juga penting. Jadi kalau yang pertama, ayat yang sering disalahpahami, dibully orang-orang Kristen karena Yakub bergumul dengan Allah, dipahami seolah-olah Yakub secara fisik bergulat dengan Tuhan, padahal konteksnya harus dilihat secara budaya, ya. Kemudian yang kedua,
hak kesulungan. Ini juga sering disalahpahami. Hak kesulungan itu kalau dalam budaya kuno, bukan hanya Israel tapi budaya Timur Tengah kuno, ada 3 hak yang melekat pada anak sulung. Sulung itu dalam bahasa Ibrani Bechor. Hak kesulungan itu ada 3. Yang pertama, dia menerima warisan 2 kali lipat. Itu hak kesulungan. Kedua, dia memimpin mesbah keluarga. Ini rohaninya. Jasmaninya menerima warisan 2 kali lipat. Rohaninya menjadi pemimpin mesbah keluarga. Dan yang ketiga, menerima berkat orang tua. Nah, sekarang siapa yang lebih rohani? Yakub atau Esau? Kelihatannya dalam pergulatan hidup, dalam mencapai target sesuatu, kadang-kadang orang bisa salah langkah. Tuhan memberikan kepada kita gambaran antara Yakub dan Esau. Yakub memperjuangkan hak kesulungannya dengan cara yang mungkin kadang-kadang membuat tidak enak yang lain. Kelihatannya, oh ini Yakub sama mamanya merekayasa merebut hak kesulungan. Tetapi di pihak lain orang tidak melihat konteksnya Esau. Dia merendahkan hak kesulungan, menjual ringan dengan makanan semangkok kacang merah. Bayangkan, padahal kesulungan itu penting. Karena Yakub, kalau sekarang saya kehilangan yang hak sulung itu, nanti juga nggak dinikmati. Kenapa? Jual aja dengan harga murah. 2 hal yang terakhir yang dientengkan oleh Yakub: menjadi pemimpin mesbah keluarga dan berkat orang tua. Itu dihilangkan sama dia. Jadi artinya Esau tidak lebih rohani dari adiknya. Mungkin caranya Yakub mencapai tujuan kadang-kadang tabrak sana tabrak sini, tapi misi besarnya, visi hidupnya sesuai dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, apa sih namanya hak kesulungan? Tanpa melihat konteks budaya, kita akan bingung. Bagaimana hak kesulungan bisa dijual? Coba, budaya apa hak kesulungan bisa dijual? Itu kan anak kembar yang lahir pertama Esau. Kemudian menyusul adiknya keluar di rahim ibunya, ya sudah, selesai. Dalam budaya selain Timur Tengah tidak mengenal hak kesulungan dijual. Tapi kisah Alkitab itu bukan nonsen. Saudara-saudara, ada sebuah prasasti yang ditemukan. Ini soal arkeologi di Timur Tengah. Prasasti itu namanya prasasti Nusi. Dalam prasasti Nusi itu digambarkan bahwa seorang pemuda telah menjual hak kesulungannya dengan sebidang tanah. Pemuda yang diucapkan dalam prasasti Nusi itu lebih rohani daripada Esau. Esau hanya dengan semangkok kacang merah. Dia masih menjual dengan sebidang tanah. Itu ada dalam prasasti Nusi. Yang kedua, kehilangan berkat orang tuanya, seperti yang digambarkan pada Kejadian pasal 27. Itu juga ditemukan dalam sebuah undang-undang yang namanya Lipit Ishtar Code, Undang-Undang Lipit Ishtar. Kapan itu ditemukan? Anda lihat aja di Google, tulis Lipit Ishtar Code, terus nanti akan muncul itu gambarnya. Jadi Alkitab itu bukan cerita nonsen, sekedar cerita normatif yang diklaim sebagai wahyu, tidak boleh dikritik karena ini sudah firman Tuhan. Alkitab itu membuktikan dirinya sendiri bahwa dia adalah firman Allah. Terbukti dari prasasti itu, prasasti Nusi, dan satunya Undang-Undang Lipit Ishtar tentang berkat orang tua. Itu bisa kita gambarkan bagaimana kisahnya Esau yang akhirnya berteriak histeris dan menuduh adiknya, dasar Yakub namanya, itu penipu karena memainkan kata akab tadi, yang bisa berarti tumit, bisa berarti menipu atau merekayasa atau melampaui, mendahului, itu maknanya. Dalam prasasti itu dikatakan bahwa hak kesulungan bisa dijual, cocok
dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Yang kedua, berkat orang tuanya itu mengikat secara hukum. Jadi ada kasus begini, ada orang namanya Tarmia. Tarmia ini menggugat ke pengadilan karena dia punya calon istri, kira-kira seperti itu. Diambil sama kakaknya yang sudah punya istri. Lalu dia menggugat ke pengadilan. Tentu jangan digambarkan dengan sekarang, masa ini rebutan calon istri di pengadilan. Ini prasasti 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi 4000 tahun yang lalu. Jangan dibayangkan dari sejarah modern. Lalu datang kepada hakim, hakim mengadili. Lalu hakim mengatakan, kenapa kamu ingin mempertahankan calon istrimu ini? Karena berkat orang tua saya sebelum dia meninggal mengatakan demikian. Saya dipeluk oleh orang tua saya namanya Huya. Orang tuanya namanya Huya. Ayahku yang bernama Huya memeluk aku sebelum dia mati ketika dia terbaring sakit. Dan dia mengatakan begini, kakak-kakakmu sudah mempunyai istri dan kamu belum. Maka dari itu aku memberikan kepada kamu gadis ini dan tidak kepada kakak-kakakmu. Lalu sidang pengadilan membuktikan bahwa si gadis ini harus jatuh menjadi istrinya Tarmia, bukan istri kakak-kakaknya. Itulah artinya berkat orang tua yang mengikat secara hukum. Alkitab tidak hanya menggunakan setting sejarah ini, tapi Alkitab mengkaitkannya itu dengan berkat Abraham, berkat keselamatan, di mana lewat Abraham suku-suku bangsa ini akan diberkati, seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi bukan sekedar berkat keluarga, urusan rumah tangga, urusan warisan, urusan calon istri, tapi keselamatan universal. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, terakhir, orang kalau memahami dunianya Alkitab kira-kira 4000 tahun yang lalu, dibayangkan menurut cara sekarang, akhirnya jadilah saksi Yehova. Karena nggak ngerti hak kesulungan itu maknanya apa. Kenapa? Arius itu pernah mengajarkan, Yesus itu sesungguhnya sama dengan kita, hanya dia lebih senior. Ya namanya juga anak sulung. Lalu dia mengutip Kolose pasal 1 ayat 15. Dia adalah gambar Allah, yang sulung dari segala yang diciptakan Allah. Nah, jelas kan? Kalau Yesus itu yang sulung, berarti kita kan adik-adiknya. Berarti kita sama Yesus itu satu paket, satu kedudukannya sama, hanya dia lebih senior, kita ini adik-adiknya. Jadi Yesus itu ciptaan mula-mula, kita ciptaan selanjutnya. Ini karena dia pikir yang sulung diartikan anak yang lahir pertama. Padahal kesulungan itu bukan sekedar anak yang lahir pertama. Sebab apa? Yang keluar di rahim ibunya pertama Esau, bukan Yakub. Tapi hak kesulungan jatuh pada Yakub sekalipun dia tidak lahir pertama. Jadi artinya sulung itu bukan sekedar anak yang lahir pertama, tapi ada hak-hak yang melekat, yaitu hak jasmani, menerima warisan 2 kali lipat, hak rohani, tidak mengentengkan berkat orang tua, dan yang lebih penting lagi, menjadi pemimpin rohani, memiliki otoritas rohani dalam setiap keluarga saat itu. Sudah bisa belajar banyak dari Yakub dan Esau ini kalau kita membaca kitab Kejadian, dan akhirnya mencegah kita untuk menafsirkan Alkitab menurut pola pikir zaman kita. Sehingga liberalisasi dalam penafsiran itu salah satu unsurnya, salah satu sebabnya karena tidak hirau terhadap fakta-fakta sosial, fakta-fakta
budaya yang melatar belakangi bagaimana Alkitab itu muncul. Jadi Alkitab firman Allah ya dan amin, bukan sekedar klaim seorang Kristen secara sepihak, tapi dibuktikan baik secara historis maupun secara arkeologis. Dan yang lebih penting, dengan data itu, dengan sumber yang akurat itu, secara teologis kita benar